Malam itu, Istana Merdeka diliputi keheningan yang ganjil. Lampu-lampu gantung berkilau dengan tenang, tapi di balik keanggunannya, ada bayang-bayang keraguan yang menghantui pikiran Presiden Prabowo Subianto. Ia duduk di kursi kerjanya yang megah, menatap tumpukan dokumen di mejanya yang penuh dengan laporan tentang ketimpangan sosial, korupsi yang merajalela, dan protes dari berbagai penjuru negeri. Sorot matanya gelap, seperti sedang bergulat dengan beban yang terus menghimpit. Ia tahu Indonesia sedang berada di persimpangan. Reformasi yang dulu diperjuangkan kini terasa hampa, hanya menyisakan janji-janji kosong. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan, sementara para elit politik lebih sibuk memperkaya diri. Di ruang kerja itu, kesunyian terasa menekan. Jauh di dalam hatinya, Prabowo bertanya-tanya, apakah aku sudah gagal sebagai pemimpin? Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan wajah-wajah rakyat kecil yang pernah ia temui, seorang petani tua di desa terpencil yang menangis karena tanahnya dirampas, seorang buruh pabrik yang diperlakukan seperti mesin, seorang nelayan yang tidak bisa melaut karena lautnya dikuasai asing. Semua suara mereka menggema di pikirannya, menuntut jawaban. Prabowo bangkit dari kursinya, melangkah ke jendela besar yang menghadap Monas. Cahaya bulan memantul pada puncak emas tugu itu, seolah mengingatkan bahwa ia berdiri di sini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk jutaan rakyat yang bergantung pada kepemimpinannya. Namun, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia mampu, rasa ragu terus menghantui. Ia mengenang masa mudanya, ketika ia bercita-cita menjadi prajurit yang membela rakyat. Dulu, idealisme itu begitu murni. Tapi kini, kekuasaan dan permainan politik telah mencemari segalanya. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya telah berubah? Apakah ambisi telah mengaburkan tujuannya? Suara jam dinding yang berdetak pelan semakin menambah beban di dadanya. Di balik segala kekuatan dan keberanian yang terlihat di mata publik, Prabowo merasakan kekosongan yang sulit ia ungkapkan. Ia merasa sendirian, dikelilingi oleh sekutu yang mungkin saja musuh dalam selimut. Apa yang sebenarnya rakyat butuhkan? Gumamnya lirih, suara itu hampir tenggelam oleh angin malam yang menerobos celah jendela. Di tengah kebimbangan itu, sebuah bayangan dari masa lalu muncul di benaknya, Bung Karno. Sosok yang pernah ia kagumi sejak kecil, yang pidatonya tentang keadilan sosial dan kedaulatan bangsa telah menginspirasi generasinya. Namun kini, kata-kata sang proklamator terasa seperti sebuah ejekan bagi realitas. Prabowo memejamkan mata, mencoba mengingat suara Bung Karno yang menggema penuh semangat di rekaman lama, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya. Tiba-tiba, angin malam bertiup lebih kencang, membuat tirai jendela bergoyang liar. Suasana ruangan berubah. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Prabowo merasakan bulu kuduknya meremang. Seolah-olah semesta mencoba berbicara kepadanya, memintanya untuk mendengarkan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia kembali duduk, kepalanya tertunduk, tangannya menggenggam erat pena di atas meja. Malam itu, di keheningan yang begitu menyakitkan, Prabowo merasakan titik balik. Ia sadar, jika ia tidak segera menemukan jawaban, sejarah akan mencatatnya sebagai pemimpin yang gagal. Namun, bagaimana caranya, dan apakah ia memiliki cukup keberanian untuk mengubah segalanya? Di luar sana, langit Jakarta dipenuhi bintang-bintang. Namun, Prabowo tahu, malam ini belum akan berakhir untuknya. Malam yang hening itu berubah menjadi momen yang tak terlupakan. Ketika Prabowo masih tenggelam dalam pikirannya, suara langkah kaki tiba-tiba menggema di lorong Istana Merdeka. Langkah itu, berat, mantap, namun tidak terlihat siapa pemiliknya. Prabowo memandang ke arah pintu dengan dahi berkerut. Ia tahu tidak ada yang dijadwalkan bertemu dengannya malam ini, apalagi di jam selarut ini. Rasa penasaran bercampur kewaspadaan merayap di benaknya. Pintu ruang kerjanya berderit perlahan, terbuka dengan sendirinya. Udara di dalam ruangan terasa berubah, lebih dingin, tapi penuh dengan energi yang tak kasat mata. Aroma khas cengkeh dan tembakau menguar, aroma yang anehnya terasa akrab di hidung Prabowo. Lalu, sosok itu muncul. Seorang pria mengenakan jas putih dan peci hitam berdiri tegap di depan pintu. Wajahnya tegas, penuh wibawa, dengan sorot mata yang seakan menembus hati. "Selamat malam, Prabowo," suara itu terdengar dalam, berat, dan menggetarkan. Prabowo tertegun, jantungnya berdetak kencang, namun tubuhnya terasa membeku. Sosok itu, tidak salah lagi, adalah Bung Karno. Ia berdiri di sana, seperti hidup, namun ada sesuatu yang lain dari dirinya, seperti bayangan, namun lebih nyata daripada apapun yang pernah Prabowo lihat sebelumnya. "Pak Karno," Prabowo berbisik, suaranya nyaris tak keluar. Ia berdiri dari kursinya, matanya membelalak tak percaya. Bagaimana mungkin? Bung Karno hanya tersenyum tipis, penuh makna. "Tenang, Prabowo, jangan pikirkan bagaimana aku bisa berada di sini. Semesta memiliki cara yang tidak selalu kau pahami. Aku datang karena ada hal penting yang harus kusampaikan." Prabowo berusaha menguasai dirinya, meskipun tubuhnya masih terasa gemetar. Ia mengangguk pelan, mempersilakan Bung Karno untuk duduk. Sosok itu melangkah mendekat, gerakannya penuh dengan karisma yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Kau tahu, Prabowo,
Bung Karno memulai, duduk dengan tenang di kursi tamu, bangsa ini sedang diambang bahaya. Bahaya, Prabowo mengulang kata itu seperti gema. Bukankah kita sudah merdeka, Pak? Apa yang lebih buruk dari penjajahan? Bung Karno menatapnya tajam, matanya menyala dengan api semangat yang sama seperti dalam pidato-pidatonya dulu. Penjajahan fisik memang sudah tiada, tapi penjajahan pikiran, penjajahan ekonomi, itu yang sedang menggerogoti negeri ini, Prabowo. Kau tahu itu, dan tugasmu adalah menghentikannya. Kata-kata itu menusuk hati Prabowo. Ia merasakan kebenaran di baliknya, meskipun ia ingin menyangkal. Tapi, Pak, bagaimana caranya? Rakyat terpecah. Kepercayaan mereka kepada pemimpin seperti kami sudah hilang. Saya sudah mencoba, tapi semua terasa sia-sia. Bung Karno tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. Ah, Prabowo, jangan putus asa begitu. Kau tahu apa yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan yang biasa-biasa saja? Pemimpin sejati tidak takut mendengar suara rakyatnya. Pemimpin sejati tidak melarikan diri dari tanggung jawab, meskipun itu berarti harus berdiri sendirian. Prabowo terdiam, matanya menatap lantai. Kata-kata Bung Karno begitu sederhana, namun menggema dalam pikirannya. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang ditegur oleh gurunya. Saya tidak tahu apakah saya cukup kuat untuk itu, Pak, katanya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Bung Karno menepuk bahu Prabowo, memberikan dorongan yang tak terasa seperti sentuhan manusia biasa. Kau akan tahu caranya, Prabowo. Tapi pertama-tama, kau harus menemukan kembali alasanmu memimpin. Bukan karena kekuasaan, bukan karena ambisi, tapi karena cinta kepada bangsa ini. Prabowo menatap Bung Karno dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sesuatu yang ia pikir sudah hilang, sebuah harapan. Suasana di ruang kerja Istana Merdeka terasa semakin berat, namun penuh dengan energi yang tidak biasa. Prabowo duduk bersandar, menatap Bung Karno yang kini tampak lebih seperti sosok hidup daripada sekadar bayangan. Cahaya bulan yang menerobos. Jendela seolah memberi sorotan khusus pada wajah sang proklamator. Di tengah keheningan, Bung Karno memulai dengan nada suara yang dalam, Prabowo, bangsa ini tidak pernah kekurangan pemimpin, tapi seringkali pemimpin lupa pada satu hal, amanah rakyat. Prabowo menelan ludah. Kata-kata itu seperti panah yang tepat mengenai dadanya. Apa yang saya lewatkan, Pak? Saya berusaha menjalankan tugas ini sebaik mungkin, tetapi rasanya semua yang saya lakukan selalu kurang. Bung Karno tersenyum tipis, lalu bersandar dengan kedua tangannya menggenggam. Kau tahu, Prabowo, seorang pemimpin seringkali terjebak dalam permainan elit, lupa bahwa kekuatan sebenarnya ada di tangan rakyat kecil. Amanah yang kau emban bukan untuk memperkuat dirimu, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rakyat, dari Sabang sampai Merauke, merasakan keadilan dan kesejahteraan. Prabowo mengangguk pelan, namun sorot matanya masih menyiratkan kebingungan. Tapi, bagaimana caranya? Saya tahu rakyat menderita, saya dengar keluhan mereka, tetapi setiap kali saya mencoba membuat perubahan, ada tembok besar yang selalu menghadang. Entah itu kepentingan politik, ekonomi, atau bahkan sekutu saya sendiri. Bung Karno mendekatkan tubuhnya ke arah Prabowo, menatapnya dengan mata yang penuh intensitas. Itulah ujianmu sebagai pemimpin. Kau harus memilih, apakah kau ingin menjadi pemimpin yang dicintai elit tapi dibenci rakyat, atau sebaliknya. Ingat, Prabowo, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia bukanlah sekadar slogan. Itu adalah nyawa bangsa ini. Kata-kata itu menggema di kepala Prabowo. Ia teringat kembali wajah-wajah rakyat kecil yang pernah ia temui, wajah yang penuh harapan, namun kini mulai pudar. Ia menghela napas panjang. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Menghadapi mereka yang memiliki kekuasaan lebih besar dari saya, yang tidak peduli pada nasib rakyat kecil. Bung Karno tersenyum, kali ini dengan kilatan kebanggaan di matanya. Keberanian, Prabowo, itu yang dibutuhkan. Kau harus berani mengambil risiko untuk membela mereka yang tidak bersuara. Jangan takut pada mereka yang memiliki uang atau kekuasaan. Pemimpin sejati tidak tunduk pada ketakutan. Prabowo menggenggam tangannya erat-erat, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Bung Karno. Tapi, Pak, jika saya melawan mereka, bukankah itu berarti saya akan kehilangan dukungan? Mungkin bahkan kedudukan saya. Bung Karno tertawa kecil, suara tawanya menggetarkan ruangan. Ah, kau terlalu memikirkan kedudukan, Prabowo. Seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa lama ia memegang jabatan, tetapi seberapa besar dampaknya bagi rakyat. Bahkan jika kau harus kehilangan semuanya, pastikan kau tidak kehilangan hati rakyat. Hening melingkupi ruangan. Prabowo merasa seperti anak muda yang kembali diajari tentang nilai-nilai luhur yang pernah ia pegang erat. Bung Karno berdiri, lalu berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke Monas. Ia menatap tugu itu sejenak sebelum berkata, bangsa ini besar, Prabowo. Tapi kebesaran itu tidak akan berarti apa-apa jika rakyatnya terpecah, jika rasa keadilan hilang. Prabowo berdiri, mengikuti arah pandangan Bung Karno. Dalam dirinya, perlahan-lahan tumbuh keberanian yang selama ini terkubur oleh keraguan dan ketakutan. Ia tahu, tugas di depan matanya akan berat, mungkin lebih berat dari yang pernah ia hadapi.
Namun, malam itu, ia merasa sebuah cahaya kecil mulai menyala di hatinya. Cahaya itu adalah harapan, dan tanggung jawab yang tak terelakkan. Pak Karno, Prabowo akhirnya berkata, suaranya penuh keyakinan, saya mengerti. Saya akan berusaha, apapun risikonya, saya tidak akan lari dari amanah ini. Bung Karno menoleh, tersenyum lebar, dan berkata dengan tegas, itulah semangat seorang pemimpin. Ingat, Prabowo, kau tidak sendirian. Sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani membela kebenaran. Lalu, perlahan, sosok Bung Karno mulai memudar. Namun, kehadirannya meninggalkan bekas yang mendalam di hati Prabowo. Kini, ia tahu jalan yang harus ia tempuh. Sebuah jalan penuh duri, namun ia tidak akan melangkah mundur. Ia berjanji dalam dirinya sendiri, amanah ini akan ia bawa hingga akhir. Fajar menyingsing di Istana Merdeka, namun Prabowo belum juga memejamkan mata. Pertemuan dengan Bung Karno tadi malam terus membayangi pikirannya. Ia merasa seperti baru saja menerima panggilan suci, sebuah tanggung jawab besar yang tak bisa diabaikan. Namun, bersama panggilan itu, datang pula beban berat yang kini mulai ia rasakan. Ia tahu, langkah-langkah yang akan ia ambil tidak akan mudah. Musuh terbesar bukan hanya di luar sana, tapi juga di sekitarnya. Hari itu, Prabowo memulai dengan mengumpulkan para menterinya. Ia memutuskan untuk mengubah arah kebijakan yang selama ini terasa mandek. Dengan suara yang tegas, ia mengumumkan bahwa pemerintahannya akan lebih fokus pada rakyat kecil. Ia berbicara tentang reformasi agraria, melawan monopoli ekonomi, dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Namun, alih-alih mendapat dukungan penuh, ia justru merasakan tatapan-tatapan skeptis dari beberapa menterinya. Pak Presiden, salah satu menteri berkata dengan hati-hati, langkah ini terlalu berisiko. Mengganggu kepentingan beberapa pihak bisa memancing reaksi yang tidak diinginkan. Kita harus berhati-hati. Prabowo menatap menteri itu dengan tajam. Ia tahu persis apa yang dimaksud. Berhati-hati tidak berarti diam, jawabnya dingin. Rakyat sudah cukup lama menunggu. Kita tidak punya waktu lagi untuk bermain aman. Namun, setelah rapat usai, Prabowo mulai menyadari bahwa ia tidak hanya menghadapi tantangan di luar, tetapi juga pengkhianatan yang mungkin terjadi di dalam pemerintahannya sendiri. Beberapa menteri dan pejabat kunci tampak enggan sepenuhnya mendukungnya. Desas-desus mulai menyebar bahwa langkah-langkah radikalnya akan mengguncang stabilitas politik dan ekonomi. Sementara itu, tekanan dari luar semakin kuat. Para pemilik modal yang merasa terancam mulai melancarkan serangan balik. Media-media tertentu mulai menampilkan narasi negatif tentang pemerintahannya, menggambarkan Prabowo sebagai pemimpin yang impulsif dan berbahaya. Bahkan, beberapa sekutu politiknya yang dulu setia mulai mengambil jarak, khawatir terjebak dalam arus besar perubahan yang ia bawa. Di tengah semua itu, Prabowo merasa semakin terisolasi. Malam-malamnya kembali dipenuhi dengan kegelisahan. Ia tahu, melawan sistem yang sudah begitu mengakar bukanlah tugas yang sederhana. Namun, suara Bung Karno terus menggema dalam pikirannya, kau tidak boleh takut pada mereka yang memiliki uang atau kekuasaan. Pemimpin sejati tidak tunduk pada ketakutan. Di saat-saat sulit itu, Prabowo memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Ia meninggalkan kenyamanan istana dan mulai mengunjungi desa-desa terpencil, pabrik-pabrik kecil, dan kampung-kampung nelayan. Ia ingin mendengar langsung suara rakyat, tanpa perantara, tanpa manipulasi. Di salah satu desa terpencil di Jawa Tengah, Prabowo bertemu dengan seorang petani tua bernama Pak Sidik. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Sidik bercerita tentang tanahnya yang dirampas oleh perusahaan besar. Kami hanya ingin hidup tenang, Pak Presiden, katanya. Tapi, setiap kali kami berjuang, kami selalu kalah. Siapa yang mau melindungi kami? Kata-kata itu menghancurkan hati Prabowo. Ia menyadari betapa dalamnya penderitaan rakyat kecil yang selama ini tertutup oleh statistik dan laporan resmi. Namun, ia juga merasa mendapat kekuatan baru. Dalam tangis Pak Sidik, ia melihat alasan mengapa ia harus terus berjuang. Kepulangan Prabowo dari lapangan membawa semangat baru. Ia memanggil kembali timnya, memperketat pengawasan atas kebijakan reformasi, dan memerintahkan pemberantasan korupsi yang menyasar para pejabat tinggi. Meski mendapat ancaman dari berbagai pihak, ia tidak mundur. Namun, di balik keteguhan itu, ia tahu bahwa perlawanan dari mereka yang merasa terancam tidak akan berhenti begitu saja. Di tengah jalan yang semakin terjal ini, Prabowo menyadari satu hal, perjuangan melawan ketidakadilan tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga kesabaran, kecerdasan, dan keberanian. Dan ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Amanah Bung Karno, suara rakyat kecil, dan cinta pada bangsa ini akan menjadi pemandunya. Hari-hari berikutnya, Istana Merdeka menjadi medan pertempuran politik yang memanas. Kebijakan-kebijakan baru yang diumumkan Prabowo, terutama terkait reformasi agraria dan penertiban monopoli ekonomi, memicu gelombang protes di kalangan elit politik dan para pemilik modal. Namun, yang paling mengkhawatirkan bukanlah serangan dari luar, melainkan retakan di dalam lingkaran pemerintahannya sendiri.
Prabowo mulai menyadari adanya gerakan bawah tanah di antara beberapa menterinya. Informasi rahasia bocor ke media, kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk rakyat kecil tiba-tiba dihentikan di tengah jalan tanpa alasan jelas, dan tekanan terhadap dirinya semakin terasa. Ia tidak perlu menebak-nebak siapa dalangnya. Orang-orang yang merasa posisinya terancam kini diam-diam melancarkan pemberontakan. Suatu malam, Prabowo memanggil salah satu orang kepercayaannya, Mayor Jenderal Purn Rahmat, yang kini menjadi penasihat pribadinya. Mereka berbicara di ruang kerja yang sama, tempat Bung Karno pernah hadir dalam wujud misterius. Suara Prabowo terdengar rendah namun tegas, "Rahmat, saya merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya mendukung saya. Saya butuh bukti. Apa kau bisa melacak siapa saja yang terlibat?" Rahmat mengangguk tanpa ragu. "Tentu, Pak Presiden. Tapi, jika saya boleh jujur, ini tidak akan mudah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan jaringan yang luas. Apakah Anda siap menghadapi konsekuensinya?" Prabowo menatap Rahmat dengan mata tajam. "Jika saya tidak melawan mereka sekarang, apa gunanya saya berada di sini? Amanah rakyat tidak bisa saya hianati hanya karena takut pada mereka." Beberapa hari kemudian, Rahmat kembali membawa laporan. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah menteri kunci dan pejabat tinggi bekerja sama untuk menggagalkan program reformasi Prabowo. Lebih buruknya lagi, mereka diam-diam menjalin aliansi dengan kelompok oposisi yang sudah lama ingin menjatuhkan pemerintahannya. Prabowo membaca laporan itu dengan rahang mengeras. Ia tahu ini adalah saatnya mengambil tindakan tegas. Ia segera memanggil rapat kabinet darurat. Dalam ruangan itu, Prabowo berdiri tegak, menatap satu persatu wajah para menterinya. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Saya sudah menerima laporan tentang pengkhianatan di dalam pemerintahan ini," katanya tanpa basa-basi. "Saya tidak akan menyebutkan nama-nama di sini, tapi saya memperingatkan kalian, siapapun yang mencoba merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintah ini, siapapun yang bermain-main dengan amanah yang telah diberikan bangsa ini, saya tidak akan ragu untuk bertindak tegas." Ruang rapat itu seketika sunyi. Beberapa menteri tampak gelisah, saling melirik satu sama lain. Prabowo tahu ia telah menebar ketakutan di antara mereka, tetapi itu bukan tujuannya. Ia ingin memastikan bahwa siapapun yang memiliki niat buruk akan berpikir dua kali sebelum bertindak. Namun, ancaman itu tidak membuat semua orang mundur. Malam berikutnya, Prabowo menerima ancaman anonim melalui pesan singkat yang masuk ke telepon pribadinya. Pesan itu berbunyi, "Hati-hati, Pak Presiden. Ada hal-hal yang lebih besar dari Anda. Jangan coba-coba melawan arus." Prabowo membaca pesan itu dengan tenang, tetapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah peringatan bahwa musuhnya tidak akan tinggal diam. Mereka siap menggunakan segala cara untuk menghentikannya, bahkan jika itu berarti menciptakan kekacauan besar. Di tengah tekanan yang semakin berat, Prabowo tetap melanjutkan langkahnya. Ia menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk menyelidiki aliran dana dan praktik korupsi di dalam pemerintahan. Ia juga mulai mendekati para tokoh masyarakat, ulama, dan pemimpin adat untuk mendapatkan dukungan moral dan politik. Namun, ketegangan itu mencapai puncaknya ketika salah satu sekutu terdekatnya, Menteri Pertanian, tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Dalam surat pengunduran dirinya, menteri itu menyebutkan adanya tekanan politik yang tidak dapat diatasi. Prabowo tahu ini adalah salah satu langkah dari permainan besar yang sedang berlangsung. Malam itu, Prabowo kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi yang sama, menatap dokumen-dokumen yang menumpuk di mejanya. Suasana terasa sama seperti malam ketika Bung Karno pertama kali muncul. Dalam kesunyian itu, Prabowo mengingat lagi pesan Bung Karno, pemimpin sejati tidak tunduk pada ketakutan. Ia menarik napas panjang, menatap bendera merah putih yang tergantung di sudut ruangan. Dalam hatinya, ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Musuh boleh saja bersembunyi di kegelapan, tapi ia akan terus maju dengan cahaya keadilan di tangannya. Kabar tentang pengunduran diri Menteri Pertanian menyebar dengan cepat, seperti api yang membakar daun kering. Media nasional membanjiri pemberitaan dengan spekulasi bahwa pemerintahan Prabowo mulai kehilangan arah. Beberapa lawan politiknya bahkan berani secara terbuka menyerukan mosi tidak percaya di parlemen. Di sisi lain, tekanan dari para pemilik modal semakin brutal, mereka menahan investasi, menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang kian dirasakan rakyat kecil. Namun, alih-alih melemah, tekanan ini justru menguatkan tekad Prabowo. Ia menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi dua musuh besar, para elit yang terancam oleh reformasinya, dan kekuatan opini publik yang dipelintir untuk menjatuhkannya. Jika ia ingin bertahan, ia harus melawan kedua kekuatan itu sekaligus, dengan cara yang tidak biasa. Langkah pertama yang ia ambil adalah memanggil kembali Rahmat, penasihat pribadinya, untuk membentuk tim bayangan, sebuah kelompok kecil yang bertugas mengungkap konspirasi di balik layar. Tim ini terdiri dari orang-orang terpercaya yang bukan hanya ahli strategi, tetapi juga memiliki integritas yang tak tergoyahkan. Dalam pertemuan rahasia di sebuah lokasi yang jauh dari istana, Prabowo memberikan instruksi langsung. "Kita tidak bisa lagi bermain dengan aturan mereka," katanya dengan suara tegas.
Kita harus membuka kedok mereka, siapa yang dibalik sabotase ini, siapa yang menguasai opini publik, dan siapa yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat. Mulai sekarang, kita mainkan permainan ini dengan cara kita sendiri. Tim itu mulai bekerja, menyusuri jejak uang yang mengalir ke kantong para elit dan mengungkap jaringan kekuatan di balik media yang menyerang pemerintah. Dalam waktu singkat, mereka menemukan bukti-bukti mengejutkan. Beberapa pejabat yang dulu dekat dengan Prabowo ternyata menerima uang dari perusahaan asing untuk menghambat kebijakan reformasi agraria. Sementara itu, Prabowo juga bergerak di medan lain. Ia kembali turun ke lapangan, mengunjungi pasar tradisional, pabrik kecil, dan daerah-daerah terpencil. Kedatangannya diterima dengan haru oleh rakyat kecil yang merasa bahwa suara mereka akhirnya didengar. Di sebuah pasar di Yogyakarta, seorang ibu penjual sayur bernama Bu Narti memeluk Prabowo sambil menangis. "Pak Presiden, jangan mundur," katanya dengan suara bergetar. "Kami percaya sama Bapak, kami tahu Bapak berjuang untuk kami. Jangan biarkan mereka menghancurkan Bapak." Kata-kata Bu Narti menyentuh hati Prabowo. Ia merasa bahwa perjuangannya bukan lagi tentang politik atau kekuasaan, melainkan tentang memenuhi harapan rakyat yang sudah terlalu lama diabaikan. Di hadapan para pedagang pasar, ia berjanji, "Saya tidak akan mundur. Apapun risikonya, saya akan terus berjuang untuk kalian." Namun, di balik momen haru itu, ancaman terus berdatangan. Pada suatu malam, saat Prabowo kembali ke istana, sebuah pesan anonim kembali dikirimkan ke telepon pribadinya, "Jika kau tidak berhenti, akan ada harga yang harus kau bayar. Jangan main-main dengan kekuatan kami." Prabowo membaca pesan itu dengan wajah tenang, tetapi di dalam hatinya, ia tahu ancaman ini bukan sekadar gertakan. Ia memerintahkan pengamanan istana diperketat, meskipun ia sadar bahwa musuh-musuhnya tidak akan menyerang dengan cara yang kasat mata. Beberapa hari kemudian, bukti-bukti dari tim bayangannya mulai terungkap. Salah satu temuan terbesar adalah keterlibatan seorang menteri yang masih aktif dalam pemerintahannya, yang ternyata menjadi penghubung utama dengan kelompok oposisi dan para pemilik modal. Prabowo segera memanggil menteri itu ke ruangannya untuk konfrontasi langsung. "Pak Menteri," Prabowo memulai dengan suara dingin, "saya sudah tahu apa yang Anda lakukan di balik punggung saya. Anda telah mengkhianati rakyat, dan saya tidak akan membiarkan ini terus terjadi." Menteri itu mencoba membela diri, tetapi Prabowo memotongnya. "Anda bukan hanya merusak kepercayaan saya, tetapi juga mengkhianati bangsa ini. Saya akan memastikan Anda bertanggung jawab di depan hukum." Malam itu, Prabowo mengumumkan reshuffle kabinet darurat. Ia mengganti beberapa menteri yang dianggap tidak lagi sejalan dengan visi pemerintahannya. Langkah ini memicu kemarahan di kalangan elit politik, tetapi juga menuai dukungan besar dari rakyat yang mulai melihat keberanian Prabowo untuk mengambil tindakan tegas. Namun, perlawanan dari pihak lawan tidak surut. Mereka meningkatkan tekanan melalui demonstrasi besar-besaran yang didanai oleh kekuatan tertentu. Di berbagai kota, terjadi kerusuhan kecil yang dirancang untuk menciptakan ketidakstabilan. Media kembali membingkai Prabowo sebagai pemimpin otoriter yang mengancam demokrasi. Di tengah badai itu, Prabowo berdiri tegak. Ia tahu ini adalah saat terberat dalam kepemimpinannya, tetapi ia juga tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Dengan amanah Bung Karno yang terus terngiang di telinganya, dan cinta rakyat kecil yang terus menyala di hatinya, Prabowo mempersiapkan diri untuk menghadapi perlawanan terakhir yang akan menentukan masa depan bangsa. Riuh demonstrasi menggema di seluruh negeri. Di jalan-jalan ibu kota, ribuan orang berbaris sambil meneriakkan tuntutan mereka. Beberapa membawa spanduk bertuliskan, "Reformasi gagal," dan "Turunkan Prabowo." Di balik kerumunan itu, tersembunyi dalang-dalang yang terus menarik benang perlawanan, memanfaatkan ketidakpuasan rakyat dan menciptakan kekacauan yang semakin tak terkendali. Di Istana Merdeka, Prabowo memimpin rapat darurat bersama tim kepercayaannya. Di depan layar besar yang menampilkan peta lokasi demonstrasi, ia mendengarkan laporan dari Rahmat yang terus memantau pergerakan lawan. "Pak Presiden, ini lebih besar dari sekadar protes. Ada dana besar yang mengalir untuk mengorganisasi kerusuhan ini. Bahkan, beberapa kelompok ekstrim sudah mulai masuk." Prabowo mengangguk, menyadari bahwa ini adalah perlawanan terbuka yang dirancang untuk menjatuhkannya. "Apa saranmu, Rahmat?" tanyanya dengan nada serius. "Kita harus bertindak tegas, Pak. Tapi juga, hati-hati. Jika kita salah langkah, mereka akan memanfaatkan tindakan kita untuk menggulingkan Anda secara politik," jawab Rahmat. Prabowo terdiam sejenak. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil sekarang akan menentukan nasib pemerintahannya, bahkan mungkin masa depan bangsa. Setelah berpikir, ia memutuskan, "Kita tidak akan mundur. Perintahkan pasukan keamanan untuk menjaga ketertiban tanpa kekerasan. Tapi, Rahmat, pastikan kita melacak setiap sumber dana yang masuk ke kelompok ini. Saya ingin tahu siapa di balik semua ini." Di tengah situasi yang semakin memanas, Prabowo kembali ke strategi utamanya, mendekati rakyat. Ia memutuskan untuk muncul di tengah demonstrasi terbesar yang berlangsung di depan istana. Keputusannya ini mendapat peringatan keras dari para pengawalnya, tetapi Prabowo tetap bersikeras. Ketika ia melangkah keluar dari istana, kerumunan demonstran yang semula gaduh seketika sunyi.
Prabowo berdiri di atas podium darurat yang didirikan di luar pagar istana, hanya berjarak beberapa meter dari massa. Ia menatap mereka dengan mata yang tajam namun penuh ketulusan. "Saya tahu kalian marah," Prabowo memulai dengan suara lantang. "Dan saya mendengar kalian. Saya tahu banyak dari kalian merasa kecewa, merasa bahwa pemerintah ini belum cukup berbuat untuk kalian. Tapi dengarkan saya, perjuangan ini bukan tentang saya atau kalian, ini tentang bangsa kita." Kata-kata Prabowo menggema di tengah kerumunan. Beberapa orang mulai terdiam, mendengarkan dengan seksama. "Saya tidak akan berbohong kepada kalian," lanjutnya. "Perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Tapi saya berjanji, selama saya masih berdiri di sini, saya akan berjuang untuk memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan benar-benar sampai kepada kalian semua. Dan saya meminta kalian untuk berdiri bersama saya, bukan melawan saya." Suasana hening. Perlahan, dari kerumunan, seorang lelaki tua dengan wajah letih maju ke depan. Dengan suara serak, ia berkata, "Pak Presiden, kami tidak ingin melawan Anda. Kami hanya ingin hidup lebih baik. Kami ingin tanah kami kembali, hak kami dihormati." Prabowo turun dari podium, mendekati lelaki itu. Ia menggenggam tangan lelaki tua itu dengan erat dan berkata, "Saya mengerti. Dan saya berjanji, ini bukan hanya janji kosong. Kita akan memperjuangkan ini bersama." Momen itu menjadi titik balik. Beberapa orang di kerumunan mulai meletakkan spanduk mereka. Tangisan terdengar di antara massa. Media yang sebelumnya fokus pada kerusuhan mulai menyorot interaksi langsung Prabowo dengan rakyatnya. Namun, malam itu, di tengah suasana yang mulai mereda, Prabowo menerima kabar buruk. Salah satu tim penyelidikannya berhasil mengungkap nama besar di balik pendanaan kerusuhan ini. Ternyata, dalangnya adalah gabungan elit politik dan pengusaha yang pernah menjadi sekutunya sendiri. "Pak Presiden," kata Rahmat dengan wajah tegang, "mereka tidak akan berhenti sampai Anda jatuh. Mereka sudah menyiapkan langkah berikutnya." Prabowo menghela napas panjang, tetapi matanya memancarkan keteguhan. "Kalau begitu, kita harus bersiap untuk langkah terakhir. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa keadilan tidak bisa dibeli, dan rakyat Indonesia tidak bisa ditindas oleh kepentingan segelintir orang." Malam itu, Prabowo menandatangani perintah untuk mempercepat penyelidikan dan mempublikasikan nama-nama yang terlibat dalam sabotase pemerintahannya. Ia tahu langkah ini berisiko besar, tetapi ia percaya, kebenaran adalah senjata terkuatnya. Ketika fajar menyingsing, Prabowo bersiap untuk babak terakhir dari perjuangannya. Ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggu, tetapi ia juga tahu bahwa dalam setiap langkahnya, ada jutaan rakyat yang berdiri di belakangnya. Amanah Bung Karno, suara rakyat kecil, dan cinta terhadap bangsa ini akan menjadi tamengnya dalam menghadapi segala rintangan. Hari itu langit Jakarta terasa mendung, seolah mencerminkan suasana hati bangsa. Ketegangan politik mencapai puncaknya ketika beberapa tokoh oposisi, yang bekerja sama dengan kelompok elit yang disebut-sebut mendanai kerusuhan, mengajukan mosi tidak percaya di parlemen. Mereka mengklaim bahwa pemerintahan Prabowo telah gagal menjaga stabilitas negara. Di sisi lain, rakyat kecil yang mulai memahami permainan kotor di balik kerusuhan ini, berkumpul dalam jumlah besar untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Prabowo. Prabowo memandang dari jendela Istana Merdeka, menyaksikan lautan manusia yang membawa spanduk bertuliskan, "Kami bersama Prabowo." Dan, lawan pengkhianatan. Ia merasakan kekuatan dari dukungan ini, namun juga sadar bahwa perjuangan belum selesai. Rahmat masuk ke ruangan dengan laporan terbaru. "Pak Presiden, tekanan di parlemen semakin keras. Mereka akan memaksa voting mosi tidak percaya minggu depan. Jika ini terjadi, mereka punya peluang untuk menjatuhkan Anda." Prabowo mengangguk pelan. "Bagaimana dengan tim bayangan kita? Apa sudah ada langkah strategis untuk mengungkap dalang di balik semua ini?" Rahmat menyerahkan sebuah dokumen. "Kita sudah mendapatkan bukti lengkap, Pak. Nama-nama besar, aliran dana, bahkan komunikasi langsung mereka. Tapi, mempublikasikan ini akan berisiko tinggi. Mereka pasti akan melawan balik dengan tuduhan bahwa kita menyalahgunakan kekuasaan." Prabowo menatap dokumen itu dengan rahang mengeras. Ia tahu bahwa kebenaran ini adalah pedang bermata dua. "Kita tidak punya pilihan, Rahmat. Rakyat berhak tahu siapa yang sebenarnya menjadi musuh mereka." Hari berikutnya, pemerintah secara resmi mengadakan konferensi pers besar-besaran. Di depan kamera nasional dan internasional, Prabowo berdiri tegap, memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan tokoh-tokoh besar dalam sabotase pemerintahan dan kerusuhan yang terjadi. Nama-nama yang disebut membuat gempar, termasuk beberapa pejabat tinggi, pengusaha besar, bahkan anggota parlemen yang kini menjadi oposisi terdepan. "Apa yang terjadi di negeri ini bukanlah sekadar ketidakpuasan rakyat," ujar Prabowo dengan nada tegas. "Ini adalah upaya sistematis untuk menggagalkan perjuangan rakyat kecil. Tapi saya tegaskan, saya tidak akan mundur. Bangsa ini tidak akan tunduk pada kekuatan uang dan kekuasaan segelintir orang." Berita itu menyebar dengan cepat, menciptakan gelombang besar di masyarakat. Dukungan untuk Prabowo melonjak, tetapi begitu pula serangan dari lawannya. Media yang dikuasai oleh elit segera membalikkan narasi, menuduh Prabowo sebagai pemimpin otoriter yang mencoba memecah belah bangsa.
Di balik layar, kelompok oposisi menyusun rencana akhir, sebuah sidang parlemen darurat untuk memaksa Prabowo mundur. Sidang itu dirancang dengan strategi matang, memastikan bahwa koalisi mereka akan cukup kuat untuk memenangkan suara. Pada hari sidang, suasana gedung DPR MPR penuh dengan ketegangan. Di luar, ribuan rakyat berkumpul, meneriakkan dukungan untuk Prabowo. Di dalam ruangan, perdebatan sengit terjadi. Oposisi menuduh Prabowo gagal memimpin dan menyalahgunakan kekuasaan, sementara pendukungnya berusaha mati-matian membela. Ketika tiba saatnya Prabowo memberikan pidato pembelaannya, ia melangkah ke podium dengan langkah tenang. Di hadapan para wakil rakyat, ia berbicara dengan nada penuh keyakinan. Saya berdiri di sini bukan untuk mempertahankan jabatan, tetapi untuk mempertahankan kehormatan bangsa ini. Kalian boleh menuduh saya apa saja, tetapi kalian tidak bisa menyangkal satu hal, saya tidak pernah berkhianat kepada rakyat saya. Dan saya tidak akan pernah tunduk kepada kekuatan yang mencoba menghancurkan negara ini demi kepentingan pribadi. Pidato itu menggetarkan hati. Banyak orang, bahkan beberapa anggota parlemen yang semula berseberangan mulai ragu akan keputusannya. Namun, oposisi tetap kukuh, memaksa voting dilakukan. Ketika hasil voting diumumkan, suasana menjadi tegang. Oposisi gagal mendapatkan suara mayoritas untuk menjatuhkan Prabowo. Rakyat yang berkumpul di luar langsung bersorak gembira, sementara di dalam ruangan, para lawan politiknya tampak terdiam, kalah langkah dalam permainan yang mereka mulai. Namun, Prabowo tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, kemenangan ini bukan akhir, tapi awal dari tugas besar yang masih harus kita jalankan. Katanya kepada timnya malam itu, kita harus memastikan bahwa sistem ini tidak lagi bisa dimanipulasi oleh mereka yang hanya peduli pada kekuasaan. Reformasi sejati dimulai sekarang, di tengah sorak-sorai rakyat. Prabowo kembali ke ruang kerjanya di Istana Merdeka. Ia menatap potret Bung Karno di dinding, mengingat kembali pesan yang pernah disampaikan kepadanya. Jangan pernah takut untuk berdiri demi rakyatmu. Dengan napas yang berat namun penuh keyakinan, Prabowo berkata dalam hati, ini untukmu, Bung, dan untuk bangsa ini.